Kepala Desa Pinayungan Kecamatan Teluk Jambe Timur Karawang, menggugat PT Dinar Makmur dan PT Bintang Abadi, meminta SPK Tenaga Kerja Outsourcing yang selama ini dikelola oleh tergugat dua, yakni PT Bintang Abadi. Upaya mediasi sudah dilakukan, namun tidak ada kesepakatan antara pihak penggugat dan tergugat, hingga perkara ini naik ke persidangan di Pengadilan Negeri Karawang pada September mendatang. Yang keduanya, kenapa kemarin organisasi BUAS itu berada di PN adalah bukti solidaritas kepada pimpinan kami, yaitu Abah Haji Ucu selaku Ketua Umum dan sekaligus dirut dari PT Bintang Abadi Angkasa. Ya, untuk sedikit visi misi dan BUAS sendiri di sini, yang pertama BUAS untuk mempertahankan hak dan bukan untuk merampas hak orang lain. BUAS berdiri untuk melindungi anggota dan keluarganya dari gangguan ancaman luar. Ya. Terus terkait masalah gugatan dari pihak Kepala Desa Pinayungan, di sini sangat menyayangkan, saya pribadi dari Sekjen DPP Ormas BUAS sangat menyayangkan karena dari dari Kepala Desa tersebut sudah di luar jalur dan sudah menyalahkan kewenangan. Yang keduanya, yang seharusnya dari PT Bintang Abadi Angkasa itu di sini tidak dilibatkan, karena posisi tender awal itu emang kita sudah MOU dengan PT Dinar, dari PT Dinar MOU dengan PT Bintang. Di sini kemarin pun kita akan melayakan aksi ataupun solidaritas kepada pimpinan apabila gugatan tersebut tidak dilaksanakan ataupun gugatan tersebut itu lanjut. Intinya dari BUAS di sini akan kawal terus, Ketua Umum kami akan kawal dari ormas, akan kawal dari dirut dari PT Bintang Abadi Angkasa. Ya. Terus dari gugatan di sini saya sedikit membaca juga dari gugatan 2 itu dilarang melakukan aktivitas pengolahan tenaga kerja di tempat tergugat 1. Apalagi posisinya ini mudah membuat ricuh, mudah membuat menyalahgunakan. Ini sudah melakukan aktivitas pengolahan di tenaga kerja di tempat tergugat. Ini sudah benar-benar dari kepala desa tersebut sudah menyalahi aturan lah, intinya menyalahi aturan untuk menyetop aktivitas kami. Karena aktivitas kami di sini bukan hanya bodong, kita benar-benar ada buktinya, kita benar-benar sudah MOU dan sudah melaporkan ke pihak Disnaker. Begitu. Yang saya baca, yang saya tahu itu yang pertama itu dia kalah tender. Yang awalnya itu dari PT Dinar itu tetap tender, mengadakan tender, dan akhirnya yang menang itu dari PT Bintang, dari PT Bintang Abadi Angkasa. Nah, PT yang tergugat dari Desa Pinayungan tersebut itu ya kemungkinan kalah apa seperti apa saya tidak tahu, gitu-gitu. Tetap dari pihak organisasi di sini akan kawal terus dari pimpinan kami atau ketua umum kami. Ya, apabila di sini terus menggugat, kita akan tetap patuh kepada, ya tetap kita dari pimpinan kami patuh kepada hukum, ya Pak Reja, tetap dari sidang tersebut pemanggilan tetap ketua umum kami itu hadir di sana. Ya akan membuat intinya terus kawal terus dalam persidangan ini sampai titik benar-benar kita itu di sini dari organisasi BUAS ini emang kita tidak pernah melayangkan aksi dan lain-lain. Ini suatu hak dari pimpinan kami, hak dari PT Bintang itu dirampas, ya kita akan berbuat sesuai kemampuan dari organisasi kami. Yang pertama itu pernah kita pihak Bintang, ya pihak Abah itu Pak Haji Ucu itu pernah datang silaturahmi ke kediaman Bu Lurahnya, yaitu sekitar tanggal 23 bulan 5 itu pernah datang ke rumahnya. Ya intinya kalau kita sebagai yang bekerja sama dengan PT Dinar, ya kita menghargai kepala desa, awalnya seperti itu. Ya kita selaku dari PT Bintang sowan ke kepala desa. Terus yang keduanya itu ada surat pemanggilan, intinya surat undangan dari pihak PT Dinar dan pihak PT Bintang ke Desa Pinayungan. Nah, dari pihak dua belah pihak tersebut itu hadir ke Desa Pinayungan tersebut. Gini, untuk kepala desa ini yang saya tanda tanya ini, kenapa itu tidak hadir? Sedangkan itu undangan itu dari kepala desa dan ini permasalahannya dari BUMDes. Justru kepala desa dan BUMDes tersebut itu tidak hadir, dan BUMDes pun kepala BUMDes
itu tidak hadir. Yang saya tahu ini kepala desa atau bumdes itu masih ada ikatan keluarga gitu kan. Ikatan keluarga dan kepala bumdesnya itu adalah orang tua dari kepala desa tersebut. Yang secara secara pemerintahan itu kan yang nggak tahu itu harusnya diperbolehkan apa tidak lah, lebih paham itu yang lebih paham gitu. Baik. Pada waktu itu ketika kepala desa dan ketua bumdes nggak hadir, siapa ada yang hadir di undangan itu? Itu yang hadir di undangan itu adalah pihak suaminya. Suaminya sebagai apa itu? Ketua bumdes. Bukan, justru ketua bumdes itu adalah orang tuanya. Dari suaminya nggak tahu nih dari sebagai apa, nggak. Yang hadir itu adalah Anton. Yang saya tahu itu Anton dari pihak dari suaminya dari kepala tersebut, dan Rudi BG tersebut hadir di situ, dan Hamid pun hadir di situ, kayak gitu. Tapi nggak tahu itu yang dibahas. Justru di situ pun ada sedikit dari Bintang itu ya udah langsung bubar di situ karena posisinya pihak kepala desa dan bumdes tersebut itu tidak hadir begitu. Itu yang pertama, undangan itu tetap dari kepala desa, kita menghargai karena kita berdomisili perusahaan dari PT Dinar itu yang berada di Desa Pindayungan. Sebenarnya kita menghargai dengan kepala desa tersebut, undangan dari kepala desa, tetapi kepala desanya yaitu kenapa tidak hadir dalam mediasi lah, intinya dalam mediasi tersebut. Sangat disesalkan. Sangat disesalkan. Langsung ada surat dari pengadilan terkait masalah dari PT Bintang tersebut, begitu. Saya sebagai tim penasihat hukum PT Bintang, upaya kita untuk perkara ini sebenarnya PT Bintang itu tidak ada hubungannya dengan penggugat, karena dari gugatannya pun samar ya, dikatakan samar karena tidak ada kaitan hukum dengan penggugat dua. Sebelum perkara ini masuk ke pengadilan negeri, kita sempat mengadakan mediasi. 2 kali kita mediasi. 2 kali mediasi, dan disitu pun sebenarnya kita udah duduk bersama dan tidak ada masalah. Kenapa setelah mediasi malah timbul lagi permasalahan ini? Kalau dari segi hukum, kalau dia menggugat kita PT Bintang, harusnya sih tidak bisa, Pak. Karena yang bermasalah itu antara penggugat dan PT Dinar. Tim kami lagi mempersiapkan untuk pembuktian bahwa gugatan ini tidak seharusnya dilayangkan terhadap PT Bintang. Kalau tidak ada titik temu gimana Pak? Mungkin kalau tidak ada titik temu, kita mengadakan upaya untuk balik gugat. Adapun nanti kita gugat balik terhadap penggugat ini mungkin di luar SPK ya.